Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fitri Agustin, NIM 22105055124, mahasiswa semester 4, program studi D3 Radiologi kelompok B, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang yang berkaitan tentang sains dan kebangkitan Islam. Presentasi ini, pemaparan materi ini merupakan sebuah tugas mata kuliah Islam dan Ipteks. Langsung saja ke materi. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan apa saja yang sudah terjadi pada masa kebangkitan Islam. Yang pertama itu ada perkenalan. Sains dan teknologi itu merupakan salah satu pilar utama dalam peradaban modern. Penguasaan atas keduanya menjadi pendorong utama kemajuan peradaban suatu bangsa. Al-Quran secara futuristik sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kaum yang berilmu, sebagaimana juga Dia mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah atau ayat surah ke-58 ayat 11. Indonesia sebagai negeri dengan muslim terbesar di dunia sedang mengalami kebangkitan Islam. Apa saja sih kebangkitannya? Kebangkitan Islam itu dimaknai bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan modernitas, yaitu antara lain demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, globalisasi, dan kelas menengah. Hal ini merupakan antitesis terhadap asumsi Barat yang selama ini memandang masyarakat Muslim sebagai masyarakat yang kolot dan terbelakang. Di antara pertumbuhan segmen kehidupan Muslim di Indonesia, ada satu yang terlewatkan, yaitu literasi sains. Literasi sains di Indonesia sendiri itu menduduki level terendah di antara 40 negara di dunia menurut TIMMS 2015. Sains atau dalam bahasa Arabnya al-ilm merupakan pengetahuan yang terorganisasi. Pendapat lain mengatakan bahwa sains adalah pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Jadi, sains merupakan bagian dari pengetahuan dan tidak semua pengetahuan merupakan sains. Jadi, sains itu berbeda dengan pengetahuan, sedikit berbeda dengan pengetahuan. Jadi, belum tentu pengetahuan itu adalah sains, tetapi sains sudah termasuk bagian dari pengetahuan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana hal literasi sains itu bisa terbelakang? Yaitu menurut statis, dengan mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu sebanyak 88% dari total jumlah penduduk Indonesia, maka rendahnya literasi sains itu menjangkiti sebagian besar masyarakat Muslim. Pada abad ke-11, Imam Al-Ghazali mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama atau ulum al-din dan ilmu keduniaan atau ulum al-dunya. Mempelajari ilmu agama bersifat fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim. Sementara menuntut ilmu keduniaan, hukumnya fardhu kifayah atau wajib yang hanya dilakukan sebagian muslim saja. Lanjut di sini kita akan membahas tentang kontribusi ilmuwan muslim dan warisan ilmiah yang sudah ditinggalkan. Pada masa kejayaannya, ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Al-Biruni membuat kontribusi besar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Karya-karya mereka tidak hanya melestarikan warisan ilmiah kuno, tetapi juga melakukan penelitian dan inovasi baru. Salah satu contoh penting dari warisan ilmiah Islam adalah
Perpustakaan Bait Al-Hikmah di Baghdad, yang menjadi pusat penelitian dan translasi pada masa keemasan Islam. Disinilah banyak teks klasik Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memungkinkan penyebaran pengetahuan yang luas di dunia muslim. Pengembangan metode ilmiah untuk ilmuwan muslim juga membuat kontribusi penting dalam mengembangkan metodologi ilmiah. Mereka mengembangkan metodologi ilmiah yang sistematis dan empiris yang menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pengaruh terhadap Eropa. Selama abad pertengahan, pengetahuan dari dunia Islam diperkenalkan ke Eropa melalui perdagangan dan kontak budaya, memainkan peran kunci dalam Renaissance Eropa dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Modernisasi di Hindia Belanda. Untuk modernisasi di Hindia di Belanda ini, umat Islam yang tersebar di semua kelas sosial. Umat Islam tersebut tersebar di semua kelas sosial. Nah, kelas sosialnya itu antara lain, yang pertama ada Muslim pedesaan. Muslim pedesaan ini mereka nyaris tidak berpendidikan, buta huruf, dan terbelakang dari perkembangan pada awal abad ke-20 di daerah Hindia Belanda pada masa itu. Yang kedua ada buruh industri. Akibat politik etis selama 1900 sampai 1920-an, jumlah murid Bumi Putra yang bersekolah di Sekolah Dasar HIS meningkat. Nah, merekalah yang bersekolah di HIS yang mengisi sejumlah posisi tenaga kerja kelas rendah yang dibutuhkan dalam pertumbuhan industri di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Dari merekalah juga terlahir kelas sosial baru, yaitu kaum buruh. Yang keempat ada pangreh praja. Merekalah yang kemudian mengisi pos-pos tenaga ahli di birokrasi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Lanjut yang keempat, itu ada Muslim kelas menengah. Muslim kelas menengah ini berasal dari kelompok santri kaya dan terdidik melalui pesantren. Basis perekonomian mereka ialah pertanian yang luas, produksi barang jasa, atau perdagangan berbagai komoditas. Jadi Muslim kelas menengah ini juga adalah orang-orang yang melanjutkan pendidikan mereka di luar negeri. Materi selanjutnya yaitu modernisasi dan perempuan di Hindia Belanda. Yang pertama adalah gerakan perempuan. Mereka mengadaptasi wacana modern untuk perjuangan perempuan melawan tradisi patriarkis yang memarginalkan perempuan, sehingga terbangun kesadaran gender yang setara antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua ada mempengaruhi kebijakan. Kampanye tentang hak-hak perempuan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi perempuan itu berhasil mempengaruhi kebijakan kolonial, ya, dengan dibukakannya Almagene Middelbare School atau AMS untuk perempuan pada tahun 1919. Akan tetapi sekolah itu hanya dikhususkan bagi kalangan ningrat saja. Tidak semua bisa memasuki sekolah tersebut. Selanjutnya ada Kongres Perempuan. Kongres ini dipelopori oleh beberapa organisasi perempuan lintas agama, ideologi, dan kedaerahan Aisyah. Contohnya yaitu Aisyah, Wanita Utama, Jong Islamitenbond, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, Wanita PSII, dan Jong Java. Selanjutnya yaitu ada kesadaran lintas batas.
Kongres itu berhasil mengkonsolidasikan pemikiran di antara organisasi-organisasi perempuan yang ada, sekaligus merumuskan agenda bersama perjuangan perempuan. Dan yang terakhir ada Islam, perempuan, dan modernisme. Ajaran Islam telah lama dibajak dan dibelokkan oleh kepentingan patriarkisme, sehingga mengakibatkan ketidakadilan kepada perempuan. Keterlibatan Aisyah sejak awal dalam isu-isu modernitas membuka kesadaran bahwa bias patriarkisme ini dalam doktrin Islam bisa ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.